Datang ke teman-teman yang tidak punya jodohnya, besarkan hati dia. Lo nggak sendirian, lo berdua sama gue. Senang lo. Yo, kita jalan gitu. Ya, no reason. Ya, for pengeluhan itu nggak ada. Asik nih, subhanallah. Saya pengucap, Allah, kejadian lagi. Rumah kita didatangin lagi ambon-ambon, didatangin lagi bapak-bapak, didatangin lagi orang-orang hitam, didatangin lagi orang badannya gede-gede, didatangin lagi tentara, datangin polisi. Tapi ya saya bilang, wah ini S3 ini S3 sekolah. Ketika mau naik, kalau kita mau naik ya siap diuji lah. Dan sebenarnya naik kapan sih? Di surga. Itu paling abisnya udah. Artinya bila kita tidak mendapatkan hak kita di dunia ini, termasuk dari doa-doa kita, dari sedekah kita, dari tahajud kita, dari duha kita, Bu, Pak, Mbak, Kak, nanti orang-orang yang pada dikabulkan itu miring sama situ semua yang gak dikabulkan. Begitu nanti meninggal dunia, waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Ada kita lihat di gunung-gunung, pendamping kita masih tahu. Ini adalah doamu yang tidak dikabulkan ketika di dunia. Kan Allah nggak mungkin mengabulnya. Tapi kenapa sampai sekarang nggak dikabulin? Itu jika ternyata TNN sampai akhir mau wajat Tuhan, mereka tidak mendapatkan. Mau wajat Tuhan, Anda pun juga tidak mendapatkan. Mau wajat Tuhan, dan saya juga tidak mendapatkan. Allah tidak mungkin meninggalkan kita. Dan bila Allah tidak bayar kita sampai akhir hayat kita, Allah karim. Orang pasti sendiri yang masuk ke sini. Kita terbelalak. Jadi ini yang gak dikabulin. Iya, kita banyak yang gak dikabulin soalnya di dunia. Jadi ini gitu banyak. Datanglah kemudian orang-orang yang kecil-kecil ngomongin. Bagian saya, kita kan dikabulin terus. Balikin saya ke dunia. Betul Bu, Pak. Orang kalau tahu akhirat itu kayak apa, gak ada yang mau dibayar di dunia ini. Sedekah yang mau dibalas. Tahajud gak perlu ditinggiin derajatnya. Sabar, udah gak perlu ditemenin. Entar aja kalau mau nemenin, gitu kan. Tapi kan orang gak tahu. Pengennya insanan, mau minta, terus minggu nih sedekah. Enteng-enteng aja. Cuma di sinetron ya. Kita ke pagi sore jalan. Ya Allah, andai dia tahu, ini mau dibayar. Siapa ya salah satunya sahabat Nabi yang mau dibayar sama Allah? Abu Bakar. Tapi Abu Bakar dikasih tahu sama Rasulullah, jangan, bila Allah bayar, terima. Kan misalnya ibu nih, ibu ngangkat anak nih satu, ya, terus ibu kasih duit 100.000, tiba-tiba dapat 10 juta. Oh, pengetahuan ibu mengatakan, ini dia bayaran. Tapi kita bilang, saya nggak mau mengurangi hak saya nanti di akhirat, hanya sebab saya dapat di dunia. Abu Darda seperti itu. Tapi diketahui sama Rasulullah bilang, jangan diketahui, terima ya. Sampai-sampai Abu Darda itu orang sahabat Nabi yang mikirnya begini, lebih baik menderita tapi sabar. Itu Abu Darda. Tapi dianulis sedikit sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Lebih baik senang, lebih bersyukur. Kalau menderita sabar bagus. Ini oke. Tapi tetap lebih bagus senang dan bersyukur. Herannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bila kita sudah sampai pada titik tawakal, kita sudah sampai titik ridho, kita sudah sampai pada titik kita terima, di situ Allah tolong. Saya kasih contoh. Ada orang bilang, tolong ada kamu yang ngerti tuh omongannya. Apa itu begini aja? Begitu. Itu begitu aja. Ustaz,
begitu juga gitu. Kan ada orang-orang yang kata kalau nggak dibayar maka besok akan disita rumahnya, kalau besok nggak dibayar akan cerai sama istrinya, kalau besok nggak dapat duit maka istrinya akan meninggalkan dia dan seterusnya. Tapi ibu bapak yang hormat Allah, siapa yang pernah mendengar cerita Malik di edisi Kun Fayakun? Siapa yang pernah cerita Malik? Masya Allah, bisa cerita Malik seperti apa? Sini, apa-apa. Sebetulnya jodohnya saya Bang. Ya dipotong. Mas, dipotong ya, potong. Canda. Ya kayak apa Malik itu? Malik itu waktu itu ceritanya di ketemu saya itu ceritanya di Kunfaya Kristal itu dia punya utangnya numpuk banget. Kalau cerita gitu, ya. Pas itu dia punya masalah sama anaknya. Terus punya masalah sama istrinya, istrinya berantem. Terus anaknya belum bayaran. Pas itu dia Kunfayakunnya kalau misalnya nggak bisa bayar utang, rumahnya mau disita. Terus besoknya istrinya mau dicerai sama istrinya, anaknya mau dikeluarin sekolah. Ya, pas malamnya dia tahajud. Terus alhamdulillah tahajud buka Al-Quran sampai subuh. Sebelum subuh itu ternyata ada pamannya atau temennya itu datang ke rumah. Keajaiban Allahnya pun kayaknya dari salat tahajud buka Al-Quran itu pagi-pagi alhamdulillah dapat bantuan dari temennya buat kerja kemana gitu, alat-alat itu. Oke, bisa tidur di bawah. Nggak akan ada orang yang kemudian setelah datang pasrahnya, datang ridhonya, datang terimanya itu Allah hadir. Kalau Allah udah hadir Bu, Pak, udah nggak ada urusan. Nggak ada urusan punya penyakit, nggak ada urusan punya utang, nggak ada urusan punya malu, nggak ada urusan bakal diketok kemudian hukuman 10 tahun malah semua itu atau malah mati. Kita nggak ngerti ya iman yang seperti apa yang dimiliki oleh orang-orang yang kita sangka sebagai teroris. Secara undang-undang juga, secara kelakuan juga kita bilang Islam juga nggak bisa benerin gitu. Tapi satu sisi ya, kalau saya lihat itu ya, gila kematian kayak disorong-sorong, mau nanyain apa nih eksekusinya. Ketika dieksekusi sini mengembang, Pak, bisa begitu. Teknologi iman atau teknologi terimaan seperti apa? Kita nggak ngomongin benar salahnya ya. Kita ngomongin dia udah terima gitu. Pada saat dia udah terima, kata segi 4 juga indah ya. Bagi sebagian orang ya kita mungkin belum tentu sanggup gitu. Tapi sang persen gitu ya. Begitu kemudian ada satu orang artis yang bertobat dan meninggalkan dunia, lalu kemudian dia bersedekah mobil Jaguar satu. Dia bicara sama kami,
Apa yang dia minta? Apakah sembuh dari kankernya? Bukan. Dia minta satu, Allah ridho'ni. Pernah Profesor JR ya, yang ada di salah satu sudut di Jawa Barat nyerang saya, dia bikin tulisan di luar disiplin ilmu keprofesorannya. Karena kalau profesor disiplin ilmunya telepon dulu dong, maksudnya bagaimana ya kayak gitu. Nah, ini Prof JR yang satu ini, satu itu di Madinah, dia tulis di tulisan, dia nyorotin kasus saya, lalu dia kemudian bikin contoh. Apa contohnya? Ternyata orang yang datang kepada ustadz tersebut tetap mati, padahal sudah sedekah jariah. Saya baca itu di Madinah. Di luar masalah beliau katanya Syiah atau yang lain-lain, satu apa? Wah, kayaknya nggak begini deh. Orang kalau nyebut zikir ya arifin ilham, nyebut otak ESG yang mesti Pak Arif, nyebut manajemen kolbu insya Allah mesti Ajin, nyebut sedekah kayaknya saya dan Prof kenal saya. Prof maaf ya, dia kan emang gak minta sembuh, dia minta Allah gitu, minta meninggal Rasul Fatimah, dan Allah kabul. Pada saat meninggal, di Cetenggal ada, apa segala macam ada, satu-satunya laki-laki yang diizinkan sama dia dari wasiatnya untuk datang menengokin dia secara fisik setelah meninggal, itu saya itu masuk. Dibantunya sama ibunya, sama makamnya dia, yang lain-lain. Cerita almarhum ambil wudhu untuk terakhir kalinya dan izin salat zuhur, kalau meninggal pada saat salat zuhur dikabul, nerima ya. Dia lari dari Singapura, ditopokin semua peralatan kemonya, yang kadang gak punya duit, dia pulang ke Indonesia. Aneh itu. Begitu dia lepas semua kemonya, dia gak mau kemo, dia terima aja deh. Dia gak mau kemo, dia gak mau cuci darah, dia gak mau lagi begini-begitu, dia keluar mau. Terserah Allah ya, gitu katanya. Tingkat pasrahnya mungkin sebagian orang bilang menyalahkan, tapi siapa juga yang bisa nyalahin orang tua atau kemo? Sekali kemo bawa botak, apa bibir selama 3 hari nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Begitu dia ridho, kalimat saya tadi, begitu ridho, begitu orang terima, begitu orang ikhlas, disitulah keajaiban terjadi. Badannya makin sehat. Dia sempat kemudian aktif di pengajian Bang Bin Samsudin. Terakhir itu dia serahkan rumahnya buat yang lain-lain, dia serahkan hartanya, tinggal jagoannya pun disebutkan. Yang jagoannya itu mungkin saya. Apa rasa apa yang membuat dia bisa ikhlas? Karena perbedaannya memang ada antara nerima dan masa bodoh. Ada orang yang masa bodoh, gua sih tahu nggak apa-apa, nggak uang apa-apa. Enggak, itu lepas sekali sama Allah namanya. Enggak begitu dia. Yang satu ini tetap nyantol ke Allah gitu. Pokoknya wis, saya percaya engkau ya Allah. Kalau emang saya harus nggak nikah, nggak apa-apa. Asal tahun ini, tahun depan nikah. Enggak. Nah, nggak apa-apa ya Allah. Nanti tahun depan dah. Malik, ya istrinya istrinya tuh udah standby di rumah mertua, di rumah orang tuanya dia. Pokoknya janjian besok pagi bakal saya jemput. Ini jam saya sampai jam 2 ya. Nanti setelah jam 2 ada dendri. Kita sampai jam 2, jamnya bener kan ya? Nah bener jamnya. Itu istrinya udah nunggu di rumah mertua. Sering tuh saya begitu, keajaiban akhirnya ada gitu setelah kita terima. Iya sih mau begini, ceking, kalau gue nggak laku, ya udahlah, bismillah aja, jalan lagi begini, nggak air gitu, nggak angin, terima
gitu, kita terima kan yang mau kita juga loh. Kita kalau nggak terima jerawat satu aja masalah tuh. Asal ngomong, gimana kabarnya? Tapi kalau kita bangga sama jerawat, kabarnya gimana? Jadi ngapain ditutupi gitu? Ya, coba googling, ya, ada orang tuh yang nggak punya tangan. Kalau nggak punya tangan satu nggak apa-apa, ini tangan dua. Nggak punya tangan dua nggak apa-apa, nggak punya kaki. Banyak itu di Google, di YouTube itu banyak orang udah ditranslate juga. Tapi jadi pernah hebat. Saya sama sini kan itu. Nah, lihat kita. Kakak baru ngapalnya, kakaknya itu banyak. Itu kok bisa berenang ya Pak? Habis itu diwawancarai, terus dia dengan bangga bilang, nih saya masih punya kaki, ini ada kaki kecil itu kayak kincirnya. Jadi kayak ditarik sama mamanya gini, puter dulu, terus ditarik nih, itu terus dia lepas, dia cepet banget berenangnya, terus lompat dari atas tuh. Aduh, itu bener deh, itu takjub deh, jangan lihat dia Kristen nih, jangan lihat Kristiani ini, tapi lihat spirit itu. Betapa dia bilang, apa alasan saya tidak bahagia? He's keren. He's keren. Apa alasan saya itu tidak bahagia? Apalagi kita. Dan setelah dia terima itu, dia juga nggak nerima. Ibunya juga nggak nerima, tapi sesaat itu. Habis itu dia berhasil menguasai. Bagaimana kemudian kita juga dikagetkan oleh anak kecil di China yang juga tidak punya tangan, tapi jadi pianis hebat. Aku pernah datang ke Indonesia kan, bahkan sedekah 140 juta di Indonesia. Kita aja normal kagak segitu sedekahnya. Dikasih tahu nih, ada pilihan sedekah buat 100 pesantren. Ada yang 20 juta, ada yang 10 juta, ada yang 5 juta, ada yang 2 juta, ada sisa. Nawar. Yang 100 enggak. Ini nggak apa-apa. Soal saya bilang kalau udah sampai kita pada titik menerima, di situ Allah ada. Jangan berontak. Misi gara-gara emaknya, misi gara-gara bapaknya. Semua disalahin. Udah nyalain kita, puas semua nyalain orang, nyalain Tuhan. Tuhan sih. Yang mustahil aja. Katanya banyak. Ini nggak ada. Yang penting diri Tuhan. Terjun pasrah, titik kulminasi. Bedanya nanti ada sama orang yang putus asa. Bedanya kita tetap terhubung sama Allah. Susah sih, kalimatnya susah, tapi yakinlah, pasti tahu lah ya. Apa gitu. Nah pada saat itulah Allah hadir. Begitu Ustaz jangan kebayang itu mau dari sini udah pulang mana doa insya Allah doain jangan doa biar disita hebat nanti kalau disita terus ente bisa sabar hebat kita perlu tuh yang begitu kita perlu dihajar sama Allah begini dihajar lagi begini masih kuat ya dihajar lagi begini pada saat kita dihajar bukan terus kita jengkang terus kita masih bilang Allah, la ilaha illallah. Allah senang. Terus Allah bangun. Oke, udah. Gitu. Masih di sini masih ngelawan. Ajarnya masih ngelawan. Ini nggak ngelawan. Kita terima, tapi cadel lagi. Wah, hebat. Harus Pak, Bu, harus mengalami yang begini. Saya bukan ngajarin jadi susah, tapi you are be kuater. Be stronger than before. Ente bakal lebih kuat. Biasa Pak, kita ngetok pintu nih. Dek, iya Kak. Kamu punya beras Dek? Ada. Ikannya mau nggak? Itu ente nggak bakal kuat nih. Nggak bakal kuat. Tapi kalau kita datang begini, Dek, apa? Oh gitu Kakak, Memang nggak kasihan, enggak. Bukan ada gue, enggak, bukan kandung. Kita kedua ada ini nggak jelas. Terus, gue sih nggak ngomong sakit di sini gitu ya. Tapi dia sakit juga di sini. Terus bisa ngelola,
Maksudnya gitu loh, juga terpoin ketika bisa mengelola. Makasih adik ini. Sementara pintu nggak dibuka, jendela nggak dilong, kita terima gitu. Datang lagi sana kemari tutup, wah itu bakal keluar. Wah, datang nih ke satu orang lagi yang diharap bakalan bisa bantu, yang nyusup masuk. Wow, datang. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Aneh yang boleh ngomong nggak? Iya betul. Ustaz aneh datang dari Semarang jauh-jauh. Antum kan harus sedekah nih. Aneh ada duit. Yang hebat tuh kalau bisa masuk banget. Oh jadi duit kalau datang dari Semarang tuh untuk pinjam uang. Hah? Gue kalau dari Semarang datang ke abis itu orang sakit. Nggak tahu isu langsung beneran, nggak tahu malaikat Allah gitu. Abis sakit itu dia ngomong Allah. Ya Allah, aku datang pada orang yang tolong. Cuma engkau yang bisa tolong. Dapat banget. Sampai ketemu begitu sih. Hebat. Sampai akhirnya kita bisa subuh. Tingkatan lebih hebat lagi, nggak bisa ngomong gitu. Itu tingkatan paling hebat. Itu tingkatan doa paling kencang speednya, paling gede powernya. Bisa itu nggak bisa ngomong apa. Kecuali nangis. Ya Allah, itu doa paling didengar sama Allah. Kok bisa? Padahal nggak ngomong. Itu lagi Allah kesan yang didengarin dari sini. Allah pengen denger perhatian hati ente. Sebab nggak ada yang bisa pura-pura lapar kecuali orang lapar benar. Malik begitu datang Allah SWT. Jadi bukan karena tahajudnya ya, bukan karena tahajudnya si Malik itu. Dia malam itu menerima bahwa oke, baru nyerahin istrinya. Terus dia pandangin anaknya, oke, memang anak saya nggak bakal sekolah kan? Begitu. Terus dia lihat rumahnya lagi, oke, bakal disita gitu. Istri udah standby di rumah mertua, udah standby. Udah lama nih kisah Malik, kisah Kun Fayakun. Saya sangat menyarankan saudara-saudara semua cari di YouTube. Udah banyak kita orang yang ngaku Kun Fayakun, Malik. Oh dengerin. Aneh sampai sekarang ini, sampai sekarang aneh masih suka demen dengerin. Kalau saya diceritakan langsung sama orangnya, cuma namanya bukan Malik. Saya samarin jadi Malik. Kisahnya so-so. Nah, kita nggak bisa nyeritain orang, Pak. Jadi namanya saya samarin, kisahnya saya coba ganti dengan yang lain, tapi kisah aslinya begitu. Keren, istrinya udah ngancem, pokoknya besok jangan ditunda, kita ke pengadilan. Yang punya rumah juga bilang, pokoknya besok, apa yang mau nyita, pokoknya besok saya mau ambil rumah anak. Anaknya juga pulang sekolah, lalu bilang besok udah nggak bisa sekolah lagi. Wah udah begitu, udah takut. Malamnya itu Pak, datang ke kelasnya, datang ridho, mungkin nggak berotak lagi. Ini gosip gara-gara situ, makin kita ngeliat ini salah apa makin. Benar kata gue benar, itu benar. Tapi itu ada yang salah. Lu sih bukan dia, lu sih bukan kamu. Tahu ya. Selama masih nyari-nyari begitu, Allah nggak ada. Allah nggak ada. Pernah lihat Dewa sih? Ini mirip seperti itu kan? Ya, Dewa dulu yang sejaman sama Ani, ya, yang tahun-tahun 76 lahir ini, kan dulu ada Dewa sih. Penjaga pantai. Yang ini saya nggak rekomendasi buat dilihat ya. Masalah ini pakaiannya wonder-wonder semua. Itu bagaimana cara dia menyelamatkan orang yang tenggelam di lautan, di pantai, ditarik. Tapi kalau orang yang berontak, ini dihajar tuh, habis dihajar kan tepat bisa bawa ke pantai. Kita begitu berontak. Kan aneh lagi ngomong. Kata Allah, aku menolong kamu berontak nih. Pokoknya saya harus minjem. Kalau nggak pinjam, jangan.
Allah lihat dari atas. Dia panggil maka Jibril, selesaikan. Selesai. Begitu ngomong ditabrak. Nah, nabrak terkelontong lah. Lumpuh di situ, cetar. Nggak bisa ngomong. Saya pun titik pasrah di penjara. Saya belajar titik pasrah itu di penjara. Di luar nggak ketemu. Begitu di dalam ngomong apa? Ini dia apa di dalam? Di situ baru belajar pasrah ini. Habis itu ngalir, sungai, sampai sekarang ada di sini. Tentu kita tidak berharap kembali lagi ke masa-masa yang begitu. Malik diatur sama Allah. Pasrah. Terus dibilang sama Allah, ya Allah, sebelum ini rumah diambil, besok saya akan ke rumah yang ngambil, mau saya kasih kunci. Kalau kemarin saya masih berantem dulu, masih mau ke pengadilan dulu, masih mau ke polisi dulu. Saya belum tentu salah, saya belum tentu begini. Tapi Malik bilang, kalau engkau yang ngincer rumah ini, saya harus lepasin rumah ini. Dan engkau yang mau mengambil, siapa yang bisa menolak? Besok saya kasih saja kunci saya. Terus istrinya pun bilang, terhadap istrinya, apa kata si Malik? Baik, ya Allah, dia nggak bilang sama istrinya, dia cuma bilang begini, habis sisa. Pokoknya besok saya akan datang ke pengadilan dan saya akan gugatan yang gugat lagi gitu. Saya akan mengajukan gugatan dan saya langsung kabulin permintaan gugatan istri saya dan segala macam. Terus dia pun ke kamar anaknya. Dia bilang sama anaknya, ini anak lagi tidur, habis isya posisi jam 11. Dia buka, dia bilang, tadinya bapak belah dua, yang kecil nggak apa-apa yang mama, tapi kamu mau bapak. Tapi hari ini bapak sadar, kamu nggak pantas sama bapak. Iya, kamu nakal. Ini udah pasrah nih. Pasrah nih Pak, udah pasrah. Dicium ke anaknya, tanpa si anaknya tahu. Terus dia bilang, mudah-mudahan jangan dipulangin ke rumah kamu, mak kamu bisa bayarin kebayaran kamu. Habis itu dia duduk tuh di sofa. Ini kan cerita si Malik tuh. Dia duduk di sofa, dia lihat masih ada TV, masih ada sofa, masih ada kulkas, masih ada perabotan dapur. Terus dia bilang begini, ya Allah, yang kau ambil kan rumahnya nih, isinya enggak. Oke deh, kalau gitu saya nggak perlu bawa isinya, mau saya sedekahin semua. Belum jalan loh, sedekah rumah itu belum jalan, sedekah isinya rumah. Di versi sinetronnya yang dimainin sama Rama Karno. Versi sinetronnya itu yang main Rama Karno sebelum dia jadi gubernur. Saya ikut main waktu itu, masih agak-agak itu lah, culun-culun gitu namanya. Tapi udah main Rama mantap. Subhanallah ibu bapak, sebelum subuh datang tamu, ada temen dia. Banyak betul sampai bagaimana, akhirnya nggak keburu ke hotel, nginep di dia. Emang katanya mau ke dia, daripada ke hotel langsung aja ke dia. Sholat berjamaah, pulang lagi, bikinin teh apa segala macam. Terus ngomong, Malik, ayo kita ikut kuliah, ente ikut kuliah, kita ada proyek dulu. Dapat duit, dibayar tunai di depan. Ada duit nih, ada duit. Bininya datang sambil marah-marah gitu kan, bawa anak yang kecil. Rupanya anak yang kecil, adiknya yang di rumah tuh nangis sepanjang malam. Allah bikin nangis sampai puyeng tuh main. Emaknya dia ngomong, sebelum lo cerai bawa dulu nih anak ke bapakmu. Barangkali nih anak kamu sama bapakmu. Si istri datang udah begini ngomongnya, gua datang bukan karena gua datang karena anak gua. Ada yang pernah jadi begini istri ada? Biasa tahu ada yang pengalaman bercerai. Kan jatuh tuh istri datang lagi kan, supaya nggak jatuh dia udah begini duluan. Maaf ya, gue datang bukan karena gue nih, gue datang karena anak kita, gitu kan ya? Nah Malik istrinya gitu. Tapi pas buka pintu, Malik senyum lebar. Masih istri bingung ngeliatin Malik senyum. Di peluk masuk.
Udah gitu nggak pakai bak bibi dikasih 15 juta. Ini buat belanja kita, buat belanja kamu. Istri niat marah diterima. Makasih. Allah, asli loh. Kisah Malik tuh, aduh saya ya kisah sempurnanya. Sampai sekarang masih netes kalau dengar kisah dia. Aneh, dengar langsung dari orang cerita ini. Apa kata dia? Bisa begitu Ustaz. Kalau kita kan nyelesain satu-satu tuh. Kalau kita menyelesaikan masalah satu-satu kan, ini dulu selesai, baru ini selesai, baru ini gitu kan. Enggak diseset sama Allah, satu malam selesai. Tapi betulkah Malik cuma satu malam? Proses dia sampai ikhlas itu bertahun-tahun. Jadi jangan khawatir. Asal kita mau berusaha mendapatkan ikhlas itu, ridho itu teralokasi. Alokasi. 2010 setelah saya 2 tahun sebelumnya sedekah rumah, udah tahu ya, saya sedekah rumah 2008. Sudah lama sedekahnya lain-lain. 2007 saya nyampe puncaknya kan. Bukan sekarang puncaknya sebenarnya, dulu utang lunas 2006, 2007 naik, naik. 2007 saya tanda tangan kontrak sama Trans TV 9 miliar. Zaman itu tuh, bagaimana yang jamaah berapa duit tuh? Aneh 2007 9 miliar. Bagaimana dia? Jamaah bukan yang gantiin aneh dia, yang gantiin saya itu dia. 2007 tuh 9 miliar ke kotak materasi itu, 9 miliar macet per tahun 1,8 miliar. Cuman ada sesuatu terjadi waktu itu 2007 kan Agim nikah lagi, kemudian saya disidang pada saat tanda tangan, disidang CT ada di situ. Apa kata Pak Hairul Tanjung? Bentar nih Ustaz, sebelum kita tanda tangan ini tanya dulu nih, ente bakal kawin lagi kan nih? Saya bilang sama CT, sementara masih cita-cita. Anda, kan kita media nih, kalau ada masalah kita masalah. Akhirnya perjanjiannya dirubah, tidak 9 miliar tunai, tapi dibikin per tahun 1,8. 1,8 juga dibikin jadi 3 termin. Per termin itu 600, apa 4 termin gitu. Jadi bertahap. Terus ada perjanjian tambahan di situ, ada adendum tambahan. Bila terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa besok Mansur menikah lagi, maka kontrak ini batal. Ini saya tanda tangan. Beneran? Ada isinya itu. 2007 naik, 2008 naik. Di puncak-puncak ke 2008 saya sudah tahu rumah. Udah dibagusin, udah diapain. Terus saya bilang sama istri saya, Dek, itu seperti semua ya, seperti mobil dua, seperti rumah. Nah ya kita sedekah, kakak ikhlas, insya Allah. Kita mesti tunjukin sama orang kalau kita bisa meninggalkan harta kita, bukan cuma Abu Bakar, tapi kita pun bisa. Kita injak apa yang mau. Istri saya sendiri berikhlas, tapi yang berikhlas semua. Ini kan rumahnya emak gitu. Iya. Saya pikir hadiah rumah di tahun 2010 adalah buah. Dan saya sudah sempat ceramain itu. 2010 itu sudah ceramah. Ada pengusaha bangunin saya rumah. Ada kolam renangnya buah. Gila loh, dekat apa? Kampung. Tapi ada pengusaha bangunin saya rumah ada kolam renang dulu. Ngomong ikan dua-duanya. Istri saya cinta banget sama rumah. Saya juga begitu. Belum jadi aja kita udah kita udah datengin ke Angga, kita udah datengin kencing, Tante Windu tuh lah, dulu kakak datengin. Nih Tante, ini rumahnya, mau mangga, anak dudurennya, bibi saya, ibu, semua saya ajak. Allah muji yang saya cintai. Emang gak boleh itu kita terlalu cinta.
Itu masalahnya sudah 2010. Bahkan segede-gedenya orang tak. Kami mengambil rumah Anda ini. Berdua minggu di tempat. Baru kita toto-toto. Saya udah latihan gitu ya, udah S1, udah S2, masalah demi masalah lain. Laporan istri. Gitu. Ini kasihan ini untuk laporan. Terus saya keluar. Baik. Apa kata beliau? Ya, kita mau ambil rumah ini. Ada surat? Ada. Bentar ya. Ambil ya. Lagi-lagi orang bingung. Bayangkan ibu bapak, mbak, kakak-kakak. Orang aja bingung. Karena orang ikhlas. Bagaimana lagi Allah? Bukan bingung apa, maksudnya takjub gitu. Ini bukan ceritain diri saya. Tapi si pengacara ini sama si tukang pagi ini bingung. Dia begini. Ustaz beneran salah ya? Kenapa? Kok nggak ada perlawanan? Kan ini haknya Ustaz. Ustaz juga belum tentu salah. Nah, kita mau sini mau pakai ambil lagi. Enggak gitu Ustaz. Gitu. Kalau gitu, enggak gitu Ustaz. Gini deh. Yang kita pegang dulu suratnya. Hanya apa deh? Apa deh? Udah bawa suratnya nggak apa-apa. Jadi dia usahanya. Nanti yang orang kayak dulu, emang dulu. Bosak lu. Benar, oke? Ibu bapak, kakak-kakak semua, temukan rasa itu. Temukan rasa itu. Temukan loh. Udah November nih.